Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya M. Ramzi, santri dalam No Media Magetan. Tamu malam ini adalah Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Langsung saja dengan Gus Ridho. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ramzi. Kabarnya gimana Gus? Alhamdulillah sehat walafiat. Untuk saat ini yang paling penting itu sehat. Alhamdulillah. Amin. Sehat selalu Gus. Alhamdulillah. Selain di Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren juga jenengan pengasuh pondok di Tegalrejo Gus. Nggih. Jadi sekarang kita sedang mengelola Pondok Pesantren Ar-Rahman Tegalrejo, Sismen Kecamatan Unturanati Magetan. Gus, sebelum jauh ngomong soal FKPP dan Tegalrejo, mungkin sedikit perjalanan jenengan mondok dari, katanya informasinya soalnya dari kecil sudah di pondok gitu. Padahal jalan di rumah. Iya. Nggih, jadi saya ini Mas Ramzi orang Magetan asli. Tapi saya ini baru merasakan hidup di Magetan mungkin sekitar 11 tahun. 11 tahun. Artinya 2009 setelah 2009. Sebelumnya sekitar kurang lebih 30 tahun atau 25 tahun lebih sekian itu saya belum di Magetan. Artinya hidup saya jarang di Magetan. Asli Magetan Ya, tapi jarang di Magetan. Ya. Dan sejak saat saya selesai belajar itulah saya baru mengenal Magetan, bahkan sering di Magetan gitu, aslinya seperti itu. Kalau tadi ditanyain tentang proses belajar ya dari kecil, memang saya ini tidak tahu sejak kecil. Orang tua saya, bapak dan ibu saya itu tega memondokkan saya. Tega itu artinya, karena kalau saya pikirkan sekarang kok bisa ya saya dulu nyondok. Jadi saya itu setelah TK, artinya umur 6 tahun. Umur 6 tahun itu saya dipondokkan di Gresik. Berarti dari 6 tahun sudah di luar Magetan? Iya. Saya di Gresik ketika itu. Pondok Pesantren Mambaul Ihsan Sedayu Gresik. Belajar Al-Quran, mengaji gitu. Walaupun tidak lama, 2 tahun, artinya ketika itu kalau di zaman sekarang ya memang sudah luar biasa. Saya ingat-ingat ya Allah, kok bisa saya dulu seperti itu ya. 2 tahun sampai saya hafal, bukan hafal, ketika itu fokusnya membaca. Saya sudah khatam 12 kali umur 7 tahun gitu. Setelah itu saya pulang kembali ke rumah. Sebenarnya orang tua saya ingin menyekolahkan saya atau mencarikan sekolah yang bagus ya. Mau disekolahkan di sekolah di Melilir Madiun, namanya MI Kresna Melilir Ndolopo. Itu Madiun. Setelah lulus dari Gresik? Iya, belum. Iya, artinya memang sana sekolah ngaji ya, maksudnya bukan sekolah formal yang itu ya. Setelah lulus selesai dapat ijazah gitu, saya ingin disekolahkan di Madiun. Tapi karena di sana itu bukan sekolah formal, artinya bukan sekolah kelas 1-2 SD itu bukan. Akhirnya ya nggak bisa masuk di sekolah langsung di luar. Akhirnya di sekolah di rumah sendiri, artinya di MI di daerah sendiri yang secara administrasi bisa dinego lah. Saya langsung masuk kelas 3, kelas 4 MI Tegalrejo. 2 tahun saya artinya belajar di rumah itu ya ketika itu. Baru setelah kelas 5, kelas 6 saya disekolahkan, dipondokkan ya di rumahnya seorang dai kondang asal Madiun ketika itu, namanya Kiai Haji Rahmat Abu Daris. Beliau kepala sekolah juga pengelola MI Kresna Melilir yang ketika itu memang saingannya MI Islamiyah Madiun lah, yang secara kualitas sangat bagus gitu. Saya disekolahkan di sana. Jadi memang visi orang tua saya pendidikannya memang wah luar biasa, saya sendiri nggak paham gitu kayak itu. Terus zaman TK itu ya, kecilan ke Gresik itu sempat menolak saat di Mondok Gresik atau gimana? Ada perasaan gimana, kan masih kecil banget itu? Saya nggak ingat, tapi seingat saya itu nurut orangnya. Artinya ya saya menikmati saja semua perjalanan ya. Artinya ketika itu ya saya mau di sana, walaupun di sana juga suka dukanya ya banyak juga. Bahkan setiap ada keluarga yang menjenguk itu pasti nangis kayaknya gitu kayaknya.
tapi saya udah lupa. Gitu masih kecil dulu. Awal-awalnya kerasan atau karena kan masih kecil gitu Gus? Nggak kerasan di mana-mana. Pasti kerasan ya? Nggak tahu ya gitu. Di mana-mana kerasan. Di rumah mertua juga kerasan. Gitu. Terus setelah di Madiun selesai MI Kresna, ketika itu alhamdulillah orang tua saya memondokkan saya. Sebenarnya salah satu yang dipandang oleh keluarga saya adalah ketika itu pondok modern Gontor ya, yang memang sudah sangat bagus manajerialnya, sangat bagus manajemen dan juga ininya kedisiplinan dan sebagainya, banyak hal yang menjadi. Tapi tidak langsung di Gontor, ketika itu memang saya harus dibekali ilmu yang lain, makanya saya dipondokkan dulu di Jombang. Di Jombang. Ya. Terus setelah di Madiun gitu ya. Ya, jadi MTS saya dulu di Jombang, yaitu MTSN Tambak Beras atau Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Jadi selama 3 tahun saya mendapatkan bekal ya ngaji salafiyah, ya ngaji kitab-kitab kuning dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Artinya perjalanan itu memang harus dilalui gitu loh, menurut saya. Saya baru menyadari sekarang. Artinya alhamdulillah dulu sempat melalui beberapa perjalanan belajar. Nah, baru setelah 3 tahun belajar di MTS Tambak Beras dan belajar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum itu melanjutkan tingkat atasnya di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Pindah lagi berarti? Iya. Nah, di sana 4 tahun alhamdulillah lulus, dan lanjutnya untuk kuliah saya melanjutkan ke Al Azhar, ke Kairo, Mesir. Jadi perjalanannya memang berlika-liku, tapi itulah itu merupakan perjalanan yang luar biasa yang saya alami, alhamdulillah Mas Ramzi. Dulu MTS di Jombang ya Gus? Iya di Jombang. MTS di Jombang. Kok tiba-tiba berpikir ke Gontor, nggak di Jombang aja atau gimana waktu itu? Itulah yang saya itu mengikuti orang tua itu kan punya arahan, dan saya mengamini, mengiyakan. Dan setelah saya lihat-lihat ternyata itulah mungkin juga Allah mengarahkan seperti itu bagi saya, seperti itu menurut saya sendiri. Karena dengan seperti itu saya mengetahui berbagai macam pendidikan ya. Di Tambak Beras di Bahrul Ulum saya mendapatkan pembelajaran atau pendidikan salafiyah. Dan kemudian ke Gontor. Memang kalau dibilang begini, belajar saya itu termasuk belajar yang ndak komplit gitu ya. Biasanya kalau misalkan ini kan ada orang di satu tempat sampai ngelontok sampai master gitu ya. Iya. Nah, jadi perjalanan saya bukan seperti itu. Jadi ada orang yang master dalam satu hal, pakar dalam satu hal, tapi dia mungkin tidak pakar di bidang yang lain kan, seperti itu. Tapi kalau saya enggak, saya belajar banyak hal, tahu banyak hal walaupun itu tidak master, seperti itu. Artinya banyak yang diketahui ya? Banyak pengalaman, banyak yang saya tahu. Akhirnya dari situ saya bisa menerima banyak golongan, banyak macam-macam perbedaan. Nah, dari situlah saya melihat bahwasanya agama Islam itu agama rahmatul alamin, bisa mewadahi berbagai macam pola pikir, mewadahi berbagai macam pemikiran ya, baik yang nahdhiyin maupun yang non nahdhiyin. Alhamdulillah dari situ saya sangat bisa menerima semuanya. Perbedaan apa menurut jenengan Gus saat di salafiyah terus ke modern itu apa? Perbedaannya ya, jangan jenengan alami lah. Di salafiyah itu pendidikannya kultural, artinya tradisional ya, secara saya pengajarannya. Terus juga nilai-nilai akhlak, nilai itu terbangun secara alamiah karena dibentuk dengan kesadaran secara langsung. Artinya di situ kita disuguhkan berbagai macam
teladan-teladan dari kakak-kakak kelas, dari kiai-kiai, ya, maka dari situ tumbuh dari pribadi itu nilai-nilai dan jiwa yang seperti itu. Dari lingkungan di situ kita mendapatkan itu yang sangat luar biasa. Jadi kalau ke pondok itu kita pengen pinter, kita pengen hebat ngaji, itu niat yang mungkin perlu diluruskan, karena yang perlu kita niatkan untuk sana itu adalah mencari keberkahan. Dari situ nanti otomatis akan mendapatkan semuanya. Mendapat ilmu. Iya, jadi disitulah yang saya dapatkan dari pesantren Salafiyah dengan metode yang memang ya tradisional tadi, memaknai dengan bahasa Jawa, Utawi, Iki-iku dan sebagainya. Itu ternyata ya banyak hal yang bisa saya serap. Nah, ketika setelah di tengah perjalanan saya harus berpindah ke pondok modern, nah saya juga terbuka, artinya saya senang. Di sana saya mendapatkan hal yang lain. Perlu adaptasi lama nggak dari Salafi ke modern gitu? Kalau modern ya. Sudah Salafiyah ya. Iya, Salafiyah. Kalau Salafi nanti beda ya. Ya itulah pemahaman ya Pak. Sebenarnya sama aja kalau dibahasakan. Kalau dari bahasa saja, cuman kalau di realita beda nanti. Salafi sama Salafiyah. Iya, gimana tadi? Adaptasi. Iya, adaptasi nggak? Alhamdulillah sejak kecil saya tuh selalu nurut dan tidak pernah ada masalah terkait adaptasi. Kalau modern nggak ada Utawi lagi berarti Gus? Tidak ada. Nggak ada Utawi ya? Tidak ada. Bahkan tidak ada terjemah. Jadi ketika saya di modern itu yang saya dapatkan yaitu pertama tentang kedisiplinan, yang itu tidak ada di Salafiyah. Karena Salafiyah itu kesadaran. Bagaimana kita sadar, menyadari, melihat lingkungan terpengaruh dengan lingkungan, akhirnya sadar. Menurut tidak dibentuk, dipaksa. Dipaksa, akhirnya secara setelah terpaksa, terbiasa, akhirnya jadi itu terbiasa. Kalau referensi atau buku kitab tuh sama? Sebenarnya kalau masalah referensi kurang lebih sama sebenarnya. Cuman memang kalau secara konten pondok Salafiyah itu lebih konten, artinya lebih banyak isinya. Karena mereka diajarkan isi ilmu fikih, isinya pelajaran nahwu, shorof, isinya semua. Tapi kalau di pondok modern enggak, hanya diberi kuncinya, diberi metodenya. Artinya ini sekaligus untuk yang mau belajar di pondok modern ya mungkin perlu menjadi sebagai tambahan, bahwasanya setelah lulus pondok modern itu harus menambah lagi ilmunya, karena kontennya perlu ditambah lagi. Karena di sana pembelajarannya tidak di konten tapi di pembelajaran mentalitas dirinya. Bagaimana membentuk karakter diri itu di pondok modern. Jadi kedisiplinan tadi, terus membiasakan berorganisasi, relasi dan mentalitas itu dibentuk besar di sana. Kalau kayak ilmu nahwu, shorof dan sebagainya sama aja Kak kajiannya? Sama, ada. Modern juga ada. Ada. Ya? Hanya memang kedalamannya yang berbeda. Makanya tadi kontennya kalau di Salafiyah memang lebih detail karena membahas nahwu shorofnya lebih detail. Kalau di modern ya ada nahwu shorof ada. Terus lebih kental kedisiplinannya ya kalau iya, di modern ya. Jadi nahwu shorofnya juga ada walaupun tidak detail. Dan mungkin yang ada yang membedakan lagi di sana diajarkan netralitas ya. Netralitas artinya madhab itu kalau dalam pondok pesantren Salafiyah kan diajarkan misalkan kita di Indonesia Syafi'i ya, kita belajar Syafi'iyah dan mendampingi. Kalau di pondok modern itu diajarkan berbagai disiplin madhab, artinya diajarkan bagaimana sih pola pikirnya ulama dulu. Nah itu ilmu-ilmu seperti itu dibuka, jadi supaya orang itu bisa orang itu bisa berpikir gini, begini ya. Itu jadi kita tuh dibuka berbagai wawasan di sana. Nah, memang bedanya kalau emang di Salafiyah kan diajarkan dikerjakan. Kalau itu kita harus diajarkan mikir. Makanya kalau belajar di pondok modern nggak boleh puas dulu, karena ketika itu kita masih sangat mentah gitu kan, belum harus mendalami lagi. Misalkan setelah itu harus misalkan Al Azhar atau biar nanti ilmunya yang tadi sudah dibuka itu kita isi dengan ilmu yang benar-benar kita butuhkan. Terus akhirnya ke Al Azhar gitu. Al Azhar memang salah satu pilihan apa? Satu-satunya pilihan waktu itu ke Al Azhar. Kayaknya satu-satunya pilihan ya.
Ya, saya menyadari betul ketika itu bahwasanya zaman sekarang kita membutuhkan wawasan keislaman yang benar-benar bisa yang kita kenal rahmatan lil alamin itu di mana ya. Tapi setelah saya mempelajari banyak hal, akhirnya memang Al-Azhar satu-satunya pilihan. Ketika itu saya menemukan seperti itu. Alhamdulillah di sana memang secara ideologis, secara ini kurang lebih sama dengan Nahdlatul Ulama ya di Indonesia. Artinya sejalan dengan Nahdlatul Ulama, dengan prinsip-prinsipnya, wasatiyahnya, bagaimana tawasud-tawazunnya, itu semuanya kurang lebih sama. Itu tahun berapa di Al-Azhar, Gus? Saya berangkat tahun 2004 dan lulus 2008, 4 tahun ya, itu waktu minimal lah. Artinya saya selesai dengan tepat waktu 4 tahun ya. 4 tahun. Tapi sebenarnya kalau idealnya menurut saya pribadi nih, bukan, artinya 4 tahun itu waktu yang ideal tuh ya kuliah lulus. Jadi saya tuh belajar kuliah sampai lulus 4 tahun itu normal dan tapi ketika saya melakukan itu dengan seperti itu, ternyata ketika pulang tuh seakan-akan saya nggak dapat apa-apa gitu. Terlalu cepat gitu loh. Terlalu cepat. 4 tahun selesai. Jurusan apa waktu itu jenengan? Jurusannya tafsir dan ulumul Quran. Tapi kebanyakan kalau modern itu kebanyakan ke Al-Azhar memang ya? Enggak juga. Justru kalau modern itu macam-macam. Di kampus umum juga banyak, artinya di fakultas-fakultas yang umum, kedokteran, mau ke pertanian, macam-macam. Teman-teman di Gontor itu macam-macam. Ketika di Al-Azhar gimana? Perlu banyak adaptasi karena kan negaranya beda, mungkin karakter dan budayanya juga beda. Enggak juga. Yang sedikit agak adaptasi ya makannya aja. Tapi sebenarnya enggak ada adaptasi. Karena apa? Di Al-Azhar itu pertama dalam segi bahasa Arab sudah kita pelajari, tapi memang beda jauh ya memang dengan bahasa Arab yang kita pelajari. Tapi yang paling membuat ya adaptasinya mudah itu karena kan orang Indonesia banyak juga di sana. Ya, jadi ketika itu barengan saya aja 1.000 ketika itu. Jadi satu angkatan 1.000. Kurang lebih 1.000 atau ya antara 850 sampai 1.000 lah. Ketika itu emang zaman marak-maraknya ketika itu 2004. Dan teman Indonesia banyak, akhirnya adaptasi juga mudah itu. Terus makanan ya agak adaptasi makanan, tapi di sana nasi dan lauk pauk juga bisa mudah kita dapatkan. Artinya enggak begitu ini ya adaptasi. Enggak begitu beda banget. Iya, bisa dikondisikan lah. Iya. Gitu. Apa sih yang membedakan kuliah di luar negeri, mungkin kelebihannya menurut jenengan? Oh iya. Kenapa saya harus ke Al-Azhar kok nggak di Indonesia? Oke. Jadi gini, mungkin juga penyemangat buat santri-santri ya yang sekarang jadi santri yang ingin belajar lagi nanti kuliah, bahwasanya kuliah di luar negeri itu bagi saya adalah untuk pertama, kalau membandingkan kualitas kampus itu mungkin Indonesia sangat banyak yang bagus. Artinya kualitasnya nggak kalah lah dengan luar negeri. Kalau kita bandingkan di kampus-kampus yang biasa di luar negeri, artinya luar negeri Indonesia itu kurang lebih sama dalam kuliahnya. Walaupun banyak juga luar negeri yang bagus-bagus, tapi otomatis juga mahal juga yang bagus-bagus itu. Yang pertama, ini tidak hanya di Al-Azhar dulu ya, saya secara umum kuliah di luar negeri itu pertama yang akan kita dapat adalah wawasan itu akan kita dapatkan, akan menambah wawasan kita tentang Indonesia, tentang Islam secara luas. Kita bisa memandang, kalau kita bayangkan di rumah saja, di Magetan saja misalkan, itu ya kita taunya Islam Magetan ya seperti ini ya kan. Tapi kalau kita itu keluar negeri, kita akan banyak wawasan. Yang kedua, pengalaman. Ya, pengalaman itu juga mahal. Artinya saya punya kesempatan hidup sekali. Maksudnya ini dalam rangka belajar ya sekalian aja kita mencari pengalaman yang sebaik-baiknya. Karena pengalaman itu adalah bagi saya guru yang nanti akan kita terapkan, yang kita bisa ini ya aplikasikan di kehidupan sehari-hari kepada lingkungan, sehingga dengan menghadapi orang-orang yang berbagai macam
latar belakang itu lebih bisa lah, artinya dengan pengalaman dan wawasan itu yang menurut saya paling besar. Dan yang ketiga tentang nasionalisme, ternyata ketika kita kuliah di luar negeri itu justru rasa nasionalisme itu tumbuh, ya, karena Malah kita tumbuh. iya, karena kita jauh dari negara kita. Dari situ kita menyadari ternyata Indonesia itu luar biasa, ya, betapa indahnya Indonesia, betapa enaknya hidup di Indonesia, betapa beragam Indonesia. Pokoknya kita mengenal jauh Indonesia itu justru Saat di luar negeri. Itu karena apa? Ya itu tadi kita membandingkan ya kondisinya itu. Nah, saya tuh mungkin ya kalau misalnya dibilang menangis menyanyi Indonesia Raya, Indonesia itu nggak bisa. Tapi kalau di luar negeri, ini kan bisa nangis loh, menyanyikan Indonesia Raya di luar negeri. Artinya begitu indah Indonesia berarti ketika Wah, iya. jenengan di luar negeri. Bagaimana jenengan sudah tahu bahwa Indonesia itu adalah surganya dunia itu, ya itu dari orang luar negeri yang bilang. Artinya Indonesia itu kalau kita itu menyadari betul sebagai orang Indonesia itu sebenarnya wah sangat enak. Kalau pengen tahu ini Mas silahkan ke luar negeri Mas. Ya, Nanti enak nanti. Ya, bahwa kan kemarin saya kan ada bapak ipar itu kan, adik saya kan ke Singapura sekolahnya, pernah jenguk ke Singapura, jenguk adik saya yang itu di sana dia merasa seperti di penjara, merokok aja nggak bisa ya, merokok di luar itu semuanya aturannya ketat sekali itu. Makanya Indonesia itu luar biasa, rakyatnya nyantai-nyantai itu nomor satu lah di Indonesia itu. Terus ketika di luar negeri melihat anggaplah berbagai orang, berbagai orang Muslim dari berbagai negara kan, Gus. Apa yang jenengan rasakan waktu saat melihat itu? Saat melihat banyak orang Muslim dari berbagai negara kan waktu itu kan? Ya itulah yang sebenarnya perlu menjadi referensi buat semua pemirsa ya. Bahwasanya ketika kita mendapat ternyata Islam itu macam-macam. Ya, kita yang di Indonesia itu punya cara beragama seperti ini. Orang Mesir cara menjalankan agamanya seperti itu. Orang dari Malaysia, dari Cina, karena di Al-Azhar tuh semua negara hampir ada, negara Islam, dari Jepang semua, dan menjalankan keberagaman, menjalankan keislamannya dengan berbagai versi mereka dan itu sangat luar biasa. Artinya ketika kita sebagai pelajar, sebagai pemeluk agama Islam melihat Islam di Indonesia ketika itu ya, zaman dulu itu tentang kunut aja sudah sangat menjadi ini ya permasalahan. Tapi kalau kita melihat wah sana itu beragam, artinya yang mau kunut ya silakan, mau Allahu Akbar sedekap, mau lurus macam-macam semuanya ada. Artinya dari situ pemahaman pandangan dan sebagainya itu akan sangat fleksibel, dan insya Allah kita semua ini masuk surga semuanya. Amin. Artinya jalan kita menjalankan Islam itu tidak usah terlalu dipermasalahkan. Tapi outputnya ya, lulusannya Gus ya, lulusannya dari Al-Azhar kan, kalau menurut saya benar nggak ini, benar nggak tahu saya. Macam-macam kayaknya, ada yang ekstrim, mohon maaf, atau agak ekstrim, atau seperti jenengan yang ciri khas NU lah. Itu memang ada seperti itu atau gimana? Ya sebenarnya mau dimanapun itu tergantung orangnya ya. Tapi secara manhaj ya, kalau di Al-Azhar itu kalau dia emang benar-benar mendalami, mengikuti kurikulum dan pembelajaran Al-Azhar, insya Allah dia akan kembali akan menjadi NU kalau di Indonesia seperti itu. Dia dari Muhammadiyah ke sana belajar dengan dia akan tidak terlalu Muhammadiyah. Kalaupun NU ya tidak terlalu, tapi insya Allah sesuai, artinya seharusnya seperti itu. Tapi dengan nama besar Al-Azhar itu artinya Al-Azhar terbuka untuk siapa saja, dari kemana saja, sangat mudah. Al-Azhar itu membuka untuk siapapun. Maka akhirnya orang-orang yang punya pemikiran yang tidak sesuai pun masuk ke sana. Kita tidak tahu apa yang mereka inginkan, apa pelajari, atau mungkin memang ada misi-misi khusus. Orang Salafi pun belajarnya ada, walaupun secara pemikiran itu berbeda. Artinya mereka tidak
artinya tidak ini ya, namanya tasawuf itu kan bagi mereka kan haram lah, kafir gitu ya. Tapi mereka juga masuk ke Al-Azhar. Bagaimana itu? Kan bertentangan sebenarnya. Artinya orang Salafi ada, orang jihadis seperti Ikhwan Muslimin juga ada. Ya, jadi mereka belajar ilmu di Al-Azhar tapi tidak menerapkan beberapa ini di luarnya. Tapi prakteknya di luar itu yang mungkin berbeda karena memang mungkin di luar mereka punya organisasi yang menaunginya atau mungkin terbawa atau terpengaruh dengan ormas-ormas yang membawanya. Tapi kalau secara konten sebenarnya secara culture semuanya sangat Nahdien sebenarnya. Kurikulum Nahdien lah ibaratnya. Sangat Nahdien, ada tasawuf, ada sufi, semuanya ada. Nah, makanya kalau orang-orang Salafi ke sana itu sebenarnya mereka itu mungkin justru apa ya? mencuri ilmu. Mau cari tahu. Mereka di sana pun bahkan ada teman-teman yang Nahdien itu kayak semacam berdebat, kamu tuh ngapain belajar di sini, kamu tidak percaya dengan tasawuf. Ya, itu lucunya kadang seperti itu. Tapi ya ketika pulang mungkin ya dengan titelnya itu bisa dimanfaatkan, bisa dijual mungkin gitulah bahasanya ya. Ya seperti itu. Terus akhirnya balik ke Magetan lagi setelah di Al-Azhar. Itu setelah lulus apa belum lulus ke Magetan? Setelah lulus Magetan ya. Jadi artinya memang saya itu pergi untuk kembali. Walaupun banyak teman-teman yang setelah di sana kan ya kecantol, artinya dia menetap di sana. Peluang-peluang yang lain itu sangat banyak. Peluang saya misalkan bisa ke mengajar di kota di Jakarta misalkan, itu teman relasi kan banyak sekali peluang. Tapi kembali lagi memang saya pergi untuk kembali. Artinya saya bertahun-tahun belajar di luar Magetan tuh sebenarnya untuk kembali ke Magetan. Iya, makanya saya harus kembali ke Magetan setelah lulus 2008 itu. Mulai setelah 2008 itu mulai di Pondok Ar-Rahman Tegalrejo. Iya, ketika itu secara institusi Pondok Pesantren Ar-Rahman malah belum ada. Tapi pesantren Tegalrejo yang secara culture, secara budaya, secara ini sudah terbangun sejak. Tapi institusi pesantren berasrama namanya Pesantren Ar-Rahman itu belum ada. Belum ada. Berarti waktu itu belum ada santri yang di situ. Santrinya sifatnya ya beberapa santri yang daerah itu masih sekitar 5 sampai 10 yang sifatnya secara sistem belum sistem pondok lah, artinya masih derek, paham ya? Artinya paham. Ikut di rumah kiai terus nanti ikut membantu, terus nanti ada pembelajar beberapa, masih simpel seperti itu. Baru setelah jenengan ada setelah beberapa saat baru memang ada keluarga kami yang apa namanya punya kelebihan harta, punya kekuatan finansial dan lain sebagainya, dengan ingin mengembalikan Tegalrejo, karena ketika itu memang secara zahiriyah Tegalrejo itu sepi karena lingkungan kita memang secara jumlah juga tidak banyak, masjidnya mulai sepi dan ini supaya rejo kembali kan dulu kan Tegalrejo itu memang nama itu merupakan Tegalrejo supaya kembali rejo, akhirnya membuat institusi namanya Pondok Pesantren Ar-Rahman, buat MTS, SMK dan sebagainya. Padahal Tegalrejo itu termasuk pondok yang tertua atau gimana? Kalau ya jadi gini, tadi sudah saya sampaikan secara culture pesantren dan juga karena pesantren itu saya tidak ngomong pondok pesantren yang berasal itu Tegalrejo itu merupakan pesantren karena memiliki beberapa hal yang memang namanya pesantren, termasuk budaya, termasuk tatanan aturan, termasuk santri, kiai, masjid, semuanya ada. Ya, mereka pesantren. Tegalrejo itu merupakan salah satu mungkin pesantren tertua di Magetan ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang lain atau bagaimana secara data saya tidak, tapi di bawah atau dulu yang memulai adalah Kiai Haji Abdurrahman yang itu merupakan tokoh pendakwah Islam ketika itu, yang juga termasuk pejuang mungkin salah satu ini ya pasukannya Pangeran Diponegoro ya, yang saat itu setelah kita konfirmasi dengan
saya mendapat informasi dari Bapak Agus Sunyoto itu ya, yang pengarang Atlas Wali Songo itu ya, Ketua Les Bumi ketika itu yang sebelum beliau meninggal kan Ketua Les Bumi. Ternyata Mbah Abdurrahman Tegarjo itu adalah mursyidnya Pangeran Diponegoro atau guru spiritualnya Pangeran Diponegoro pada yang ketika itu saya pahami hanya prajurit atau pengikut aja, ternyata beliau malah mursyidnya, artinya gurunya. Nah memang Kiai Haji Abdurrahman itu ajaran yang dibawanya, dakwah Islam yang dibawanya adalah dakwah sufiyah atau menggunakan thariqah satariyah. Nah, jadi itulah yang didakwahkan pesantren Tegarjo di awal-awalnya itu thariqah satariyahnya itu. Jadi santrinya santri suluk seperti itu. Terus saat memimpin di Tegarjo ini Gus, yang lebih dominan mana? Saat di Salafiyah atau di saat di modern jenengan? Oh, yang sekarang ini berarti ya. Yang dominan ketika kita itu membentuk sebuah institusi lembaga pendidikan pondok pesantren, maka akhirnya dari pengalaman yang sudah saya alami ya, saya pengennya semuanya kita mix kan ya, walaupun itu prosesnya panjang sekali. Artinya sampai sekarang itu masih proses membentukkan jati diri atau proses membentuk sebuah identitas ya. Karena adik saya juga beberapa kerabat juga pernah di pondok modern, maka kita bentuk awalnya dengan pondok modern dulu di awal. Artinya sistem modern itu kita masukkan, karena dengan sistem modern itu pondok lebih tertib, lebih terkondisikan, kedisiplinan semuanya terjalan. Tetapi kontennya pengennya adalah konten salafiyah. Ya, jadi perpaduan. Walaupun itu merupakan prosesnya panjang karena memang sangat susah ini memadukan tuh. Mohon maaf ini kayak Gus minum dulu nih. Ya Gus. Mohon maaf buka sendiri. Wah, ini air apnu. Air internal. Bismillahirrahmanirrahim. This alhamdulillah. Seger nggih Gus? Alhamdulillah seger. Nggak tahu nih tiba-tiba ini tadi. Jadi seperti itu sampai sekarang kita masih proses untuk konsep pondoknya. Inginnya kita melaksanakan sistem modernnya, kedisiplinan dan menjalankan kegiatannya modern. Akhirnya anak itu harus dipaksa, harus dikondisikan, harus dibentuk. Tapi kontennya salafiyah. Walaupun tuh di berbagai pondok menerapkannya susah sekali. Perpaduan dua sistem lah, sangat susah itu. Karena kalau membuat pondok modern dengan culture itu ya kalau diniat modern itu mudah karena ya buat sistem aja seperti itu dibuatnya tertutup semuanya. Tapi kalau memadukan ya susah. Tapi memang kalau kita di Tegarjo memang nggak bisa membuat pure modern, nggak bisa karena culture-nya itu salafiyah, karena memang sejarah dasarnya juga. Itu ya ada ini dari apa namanya sufi, terus tradisi dan culture semuanya itu sangat salafiyah. Akhirnya ya harus dua-duanya kita mixkan. Tapi berjalan dengan baik kayaknya nih mixnya. Nah masih proses, makanya mohon doanya semua pemirsa, masyarakat khususnya. Amin. Kita ini masih berjuang, semoga cita-cita kami dan keluarga besar bisa tercapai untuk meneruskan perjuangan ini leluhur kita. Terus akhirnya ke FKPP jenengan ceritanya gimana? FKPP itu bonus itu. bonus ya. FKPP itu Forum Komunikasi Pondok Pesantren yang merupakan lembaga resmi dari Kemenak ya. Kementerian Agama itu memang harus memiliki semacam inilah ya. Forum yang resmi yang membawahinya. Kalau ada yang sudah terjalan itu adalah FKPK Forum Komunikasi
pendidikan Quran, ada forum komunikasi diniyah takmiliyah FKDT. Dua organisasi sudah berjalan baik bertahun-tahun di Magetan. Lah, selama ini ternyata belum FKPP itu belum terorganisir dengan baik. Artinya sudah beberapa tahun berjalan itu belum berjalan. Sebenarnya sudah ada organisasinya, sudah ada banyak, sudah ada lama. Namanya sudah ada tapi belum terorganisir gitu loh ya. Jadi ketika itu zamannya Pak Yusron ya, Pak Yusron menjadi PD Pontren dengan Gustofa di RMI, musyawarah ketika itu kita tuh perlu adanya FKPP yang terorganisir. Nah, ketika itu pas kumpul-kumpul secara otomatis Gustofa, Gus itu aja. Beliau ini sekarang pengasuh di pondok pesantren yang beliau masih muda yang ini. Terus tiba-tiba semuanya, oh iya setuju lah. Akhirnya sudah tiba-tiba ya jadilah FKPP. Ketua FKPP. Ya langsung secara ya spontan seperti itu ya. Alhamdulillah dengan adanya FKPP ini pondok pesantren di Magetan mempunyai wadah yang resmi di bawah Kemenak. Karena memang sekarang ini pendataan di Kemenak kan sedang ini ya, pendataan sekarang basic kan data ini dari pusat dan semua harus ini harus ada yang membawai. Makanya FKPP lah muncul di situ untuk berperan, termasuk sekarang tugas kita memverifikasi pondok-pondok yang akan mendaftarkan ke Kemenak, karena kita perlu tahu bener nggak ada pondok. Ternyata dulu itu banyak sekali mungkin bantuan lah ya bahasanya dari pusat ke Kemenak dengan pondok ini, ternyata pondoknya nggak ada. Tertulis itu ada pondoknya, santrinya segini banyaknya ribuan, ternyata tidak ada. Santrinya madrasahnya ternyata itu tidak ada. Nggak ada malah. Alamatnya dicari tidak ada apa-apa di situ. Nah itu kemana? Hal seperti itulah yang mungkin akan menjadi tugas kita untuk mencari, memverifikasi pondok-pondok yang ada di Magetan. Magetan itu memang tidak ada pondok besar kecuali Temboro ya, Al-Fatah Temboro yang sudah besar, terus pondoknya kecil-kecil. Nah sekarang mulai besar, termasuk Darul Ulum Poncol itu mulai muncul besar. Ya, yang kecil-kecil ini yang perlu kita juga perhatikan, dan juga melakukan pembinaan terhadap pondok-pondok yang tua yang sudah mulai kurang, bagaimana motivasi untuk bisa tumbuh kembali. Itu tugas-tugas kami. Artinya mewadahi semua pondok pesantren ya? Ya itulah makanya kenapa Gustofa termasuknya menunjuk saya mungkin ya. Gus itu aja katanya, karena di dalam satu hal saya bisa masuk ke teman-teman yang basicnya modern mungkin ya, atau mungkin yang agak nganan dikit. Iya, itu dengan saya biasalah saya ngobrol itu kayak bisa beradaptasi dengan mereka dengan mudah, dengan komunikasi dengan mudah. Nah, mungkin kalau terlalu dari Nadir kan seakan-akan nanti terlalu ya, ini kok semuanya di RMI, padahal saya juga orang RMI juga ya itulah salah satu inilah kelebihannya yang di tengah-tengah itu seperti itu, bisa merangkul semuanya. Ya mudah-mudahan memang harapannya seperti itu. Pondok-pondok yang lain itu juga perlu kita rangkul ya, karena bagaimanapun juga RMI atau Rabithah Maahid Islamiyah di NU itu salah satu organisasi di NU, Banom NU yang mewadahi pondok pesantren. Tapi kan di Magetan ini majmuk ya, tidak hanya NU, ada bahkan kalau kita cari petanya tuh macam-macam sekali pondok pesantren di Magetan ini ya. Makanya ini semua harus kita rangkul, kita buat Magetan ini benar-benar menjadi tempat santri belajar. Nah, tapi yang penting ya agar santri-santri yang di pondok-pondok itu memiliki ini rasa yang sama dalam nasionalisme, dalam keislaman dan sebagainya, dan tidak terlalu ini harus kita kontrol itunya supaya ya itulah Magetan memang disoroti juga sih dari luar terkait beberapa hal keislamannya seperti itu. Berarti yang ekstrim atau yang agak ekstrim atau yang mau ekstrim dibina nanti oleh FKPP. Iya, kita rangkul dulu lah, kita ya, komunikasikan biar ini kan juga untuk kebaikan bersama. Artinya jangan sampai Magetan itu khususnya ya menjadi sarang lah hal-hal yang ekstrim seperti itu. Padahal
Kadang-kadang kalau kita itu tidak duduk bersama, kita komunikasikan, kita seringnya salah paham. Dan sebenarnya hal seperti itu kan kalau kita komunikasikan bisa selesai. Dan ada titik temu. Ada titik temu. Kadang-kadang mereka juga melakukan seperti itu karena salah paham juga. Artinya ada yang pengaruh-pengaruh yang harus kita luruskan, harus kita komunikasikan. Itu saja sebenarnya. Gitu Mas Ramzi. Ya, mohon doanya lah semuanya. Intinya hidup ini harus berjuang ya. Harus berjuang dimanapun tempatnya, harus berjuang dalam rangka lillahi kalimatillah. Seperti itu. Berjuang nanti ujung-ujungnya anak dia semuanya. Nah, ya ndak harus kita ndak bisa menyamakan. Gitu. Iya, ndak bisa. Yang penting walaupun ndak Nahdliyah, enggak NU, ndak apa. NU juga dari dulu seperti Mbah Hasyim Asy'ari dengan Pak Dahlan Ahmad Dahlan ya. Itu ya aku dengan jalan masing-masing. Karena kalau kita memaksakan pemikiran tidak bisa. Orang punya basic masing-masing. Hanya saja yang penting Islam rahmatan lil alamin. Islam yang ini harus kita kawal betul, kedamaian umat beragama dan sebagainya itu harus sama. Itu yang kalau konteksnya Indonesia NKRI berarti. Iya, NKRI itu harus kita jaga bersama-sama, karena kalau kita itu tidak bisa, maksudnya kita hidup di NKRI, kenapa kalau kita mau melawan itu tuh tidak sesuai dengan itu, ya pasti kita sendiri nanti yang terpental gitu. Nah, itulah yang harus kita jaga bersama-sama. Gus, semoga lancar. Amin. Tugasnya di FKPP juga di Pondok Pesantren. Amin, atau amin. Mungkin ada tugas-tugas lain. Tugas semuanya, pokoknya semuanya dikerjakan. Terima kasih waktunya Gus. Semoga pembicaraan malam ini dengan Nomedia bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu di podcast on the record berikutnya, tentu bersama Nomedia Magetan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.